Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini saya mau bahas untuk review template yang baru ya, khusus untuk forex. Sebenarnya kemarin juga teman-teman sudah bisa sebenarnya kalau untuk template forex, tapi hanya beberapa orang yang menggunakannya aja sebenarnya. Jadi akhirnya ketika saya bikin vote buat teman-teman semua di member area, ternyata banyak vote juga, hampir ratusan setengahnya ya, dan itu juga baru mulai forex dan masih bingung gitu. Nah, di sini saya mau share template yang baru yang teman-teman bisa download di member area. Di mana template ini memang saya khususkan untuk forex, dan memang beberapa hari kemarin setiap saya khususnya pribadi dan juga admin untuk share sinyal itu saya menggunakan template ini sebenarnya gitu. Jadi kalau teman-teman ngeh itu ya sebenarnya mengacunya dari sini gitu. Kalaupun ada beberapa yang berbeda, itu mungkin perbedaan time frame juga memang analisa manual. Tapi overall itu sama dari sini semua. Oke ya, sebenarnya ini sama dengan template sebelumnya, cuman yang membedakan ini lebih simple banget. Jadi buat teman-teman yang pemula ini baru ini banget, nggak rame indikator juga. Memang dari dulu kita nggak pernah coba untuk rame ya. Juga nggak banyak konfirmasi juga, teman-teman bisa follow hanya by alert sebenarnya gitu. Tapi balik lagi wajib untuk menganalisa secara manual juga. Oke, kita coba review satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah indikator utama. Ya, indikator utama dari IBO ini yang khusus untuk forex ini sebenarnya itu dibuat berdasarkan dari kondisi breakout ya. Jadi ketika dia breakout dan retest, dia itu selalu akan muncul ketika dalam kondisi retest. Contoh seperti ini. Nah, ini kan dia retest nih. Ya kan, dia retest. Nah, seperti ini. Nah, munculnya itu adalah hanya di area sini. Gitu. Jadi dia nggak akan muncul nih sinyal untuk nanti sell di sini, sell di sini, sell itu nggak akan ada. Ya, jadi apa namanya? Ini safety banget sebenarnya untuk follow the trend ini. Yang penting sabar. Kalau kurang sabar, teman-teman bisa gunakan banyak currency sebenarnya, banyak tambahan pair agar lebih nyaman sebenarnya. Jadi nggak terlalu banyak nunggu gitu. Nah, untuk gold sendiri, saya sih rekomendasi ini teman-teman pakai time frame ini 15 menit ya, atau mungkin bisa di 5 menit. Tapi sebenarnya di 15 menit aja cukup. Dan juga jangan terlalu besar juga ya time frame-nya. Kenapa jangan terlalu besar? Karena nanti jarak SL dan risk yang teman-teman perhitungkan juga akan terlalu besar gitu. Kecuali kalau misalnya teman-teman nih mau analisisnya di H4 gitu kan, dengan stop lossnya itu misalnya di bawah candlestick ini misalnya, dengan H4 misalnya, ternyata satu candlestick ini untuk ngambil stop loss ini sekitar 150 pips gitu. Nah, teman-teman juga harus perhitungkan itu. Makanya untuk khususnya kita scalping sendiri, kita gunakan time frame kecil untuk meminimalisir resiko dengan menggunakan lot yang lumayan juga, atau sistemnya layering ya. Jadi open posisinya itu berkali-kali. Maksudnya gimana? Contoh misalnya teman-teman meresikokan dengan lot mini ya 0,1. Nah, teman-teman daripada 0,1 mengambil di satu posisi, teman-teman bisa menggunakan 0,01 di beberapa posisi gitu. Jadi kalau misalnya buy ketika dia agak koreksi sedikit, ambil buy lagi 0,01 terus gitu, dengan take profit yang sama targetnya dan juga stop loss yang sama gitu. Nanti hasilnya tuh bakal berbeda banget, bahkan bisa 2 kali lipat lah dari teman-teman pakai cuma 0,1 doang nih misalnya. Nih kayak begitu ya. Oke. Nah, itu sedikit obrolan dari saya. Lalu selanjutnya teman-teman juga bisa kita review juga sebentar. Seperti itu. Nah, lalu tambahannya lagi di sini juga kita memunculkan untuk pivot point ya. Kita lihat yang GBP USD. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, ini ada dalam kondisi sinyal yang sedang berjalan ya. Nah, jadi kalau misalnya dalam kondisi sinyal berjalan seperti ini, teman-teman nih bisa mengambil posisi sell di sini ya. Nah, bisa mengambil sell di sini, lalu take profitnya teman-teman bisa di TP1 di sini ya. TP1 di sini, lalu TP2-nya di pivot yang selanjutnya lagi di dalam. Ya, lalu SL-nya teman-teman bisa gunakan di sini. Ya. Tapi ketika berjalan, teman-teman misalnya merasa kalau udah sampai sini sudah cukup. Kalau di sini kita lihat 460 di sini berarti sudah 20 pips running ya. Di sini teman-teman ngerasa ini sudah cukup ya, teman-teman bisa close ya. Jadi nggak usah harus nunggu take profit.
Kalau bisa loss bisa close juga close aja. Nah, tapi ketika kondisinya berjalan di sini, floating di sini profit, teman-teman bisa memindahkan yang tadinya stop lossnya di sini itu pindah ke di atas dari area entry yang kita sebut dengan SL plus ya, atau SLBE. SLBE itu masukin ke SL-nya itu dipasang dengan harga yang sama dari tempat teman-teman entry. Kalau SL plus berarti dia dalam kondisi SL-nya itu di atas bukan di bawah. Oke ya, seperti itu. Itu untuk kondisi aktualnya seperti ini ya. Dan ini hanya muncul ketika tren aja ya, seperti yang tadi saya bahas lah. Di sini kenapa muncul? Berarti candlestick di sini sudah dalam kondisi breakout ya. Gitu. Kita lihat, kita cari identifikasi di area mana dia dalam kondisi breakout. Oke, di sini. Jadi di sini dia harapannya adalah ketika dia break di sini adalah area retest ya. Di sini mungkin areanya ada area supply yang tadi dia bentuk. Nah, jadi harapannya ini indikator ini memberikan sinyal sell ketika dalam kondisi seperti ini ya, karena ini kan sudah dalam kondisi di break ya, sudah di break nih. Jadi dalam kondisi sini sudah dalam keadaan di break. Gitu. Harapannya seperti itu. Oke. Nah, lalu kita lihat lagi. Nah, seperti ini, sinyal di sini hanya muncul ketika dalam kondisi uptrend ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Jadi ketika harga break dari pivot point pertama ya, dari support 1 dia break lalu ke sini dia retest ya. Di sini juga ada area demand ya. Di sini ya teman-teman, dia masuk di area sini dan retestnya tuh di sini-sini aja. Dan kalau kita identifikasi juga di sini sedikit ada pembentukan pattern ya. Gitu. Jadi ini dalam kondisinya siap terbang. Siap terbang ya. Nah, ketika di sini teman-teman ngambil posisinya TP1 di sini, TP2 di sini, dan TP3 di sini. Gitu. SL-nya di mana? SL-nya di bawah sini. Ya, atau bisa pakai SL mini. SL mini itu di bawah panahnya langsung dan di bawah pivotnya langsung di sini. Gitu ya. Lalu ini untuk yang indikator ini berbeda. Kalau indikator ini sama sebenarnya dalam kondisi tren juga, tapi ini kita setting dengan ATR yang lebih tinggi. Jadi di mana dalam kondisi tren yang atau misalnya rejection yang sangat kuat dia baru akan muncul. Jadi ini sangat jarang banget. Tapi kalau teman-teman nemu nih kayak begini nih, teman-teman tinggal nunggu kondisi valid swing aja sebenarnya. Nah, seperti ini dikonfirmasi juga dengan crossing dari oscillator ini ya, dan kondisinya sudah ngebuka nih. Ngebuka jadi trend up dan sini swing. Nah, teman-teman bisa langsung entry nih. TP1, TP2. TP2-nya tadi sudah TP ya kalau di sini ya. Nah, seperti itu. Untuk sell sendiri sama. Ya, untuk dalam kondisi downtrend juga sama. Ya, dia di sini hanya muncul ketika dalam kondisi retest doang. Nah, lalu gimana kalau misalnya terjadinya ketika di sini dia akhirnya break ke sini ya. Nah, ketika break itu indikator yang ini nggak repen ya. Jadi dia bakal tetap tertinggal di situ, tertinggal di sini, dan ketika candlestick close di atas ini, dia otomatis akan berubah tren. Nah, solusinya teman-teman bisa mengikuti untuk sinyal sebaliknya, yaitu untuk sinyal buy-nya aja ya. Jadi kalau sudah berikan dia beda. Jadi di sini ada buy gitu. Nah, yang paling penting indikator ini nggak ada sinyal untuk reversal ya, gitu. Jadi teman-teman nggak kaget kalau misalnya di sini itu agak lama, tapi di sini nggak ada sinyal. Contoh ini ketika trend up ya, di sini sell itu nggak ada, kecuali dalam kondisi tren atau areanya ini masih di area di sini. Contoh seperti di sini areanya ya, kalau seperti ini masih muncul nih. Nah, kalau di sini ada kemungkinan indikator kami masih muncul di tes sini, dia masih muncul karena meretest yang harga ini ya. Dan harapannya itu ketika tidak di sini, dia akan meretest di sini sebenarnya. Ketika break ya sudah selesai. Teman-teman bisa nunggu sebaliknya seperti ini untuk merecovery gitu ya. Nah, untuk rules sendiri dari segi money management sudah saya sampaikan juga ya, bentuknya di grup di member area. Teman-teman tinggal dicek lagi aja. Lalu kita lihat juga di gold nih, ini yang sangat luar biasa kemarin ya. Teman-teman yang kemarin entry
dari posisi bawah itu apa namanya, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi dalam kondisi di sini kalau kita lihat ini di sini ada 1000 di harga 1880 ya, sampai di 1910 nih harga tertinggi tadi ya gitu. Nah ini total sekitar 300 pip ya, 300 pip dari bawah ke atas ini ya, sampai sini nih. Nah di sini itu nggak ada namanya sinyal sell ya, teman-teman bisa lihat sendiri di channel channel telesinyal yang Telegram itu selalu munculnya tuh hanya buy ya, selalu munculnya hanya buy aja. Dan posisi ini posisi yang tadi saya contohkan di left trade ya, di open posisi. Jadi kalau teman-teman ngeh juga ini sama kondisinya, dia retrace juga ya di sini. Nah itu tadi saya jelaskan juga kok di yang video tadi left trade, contohnya seperti itu ya. Oke, dan untuk gue sendiri teman-teman jangan lihat dari segi candlesticknya kecil-kecil begini ya, tapi teman-teman lihat untuk mendapatkan sekitar 100 pip itu hanya segini ya, jadi agak sedikit high risk, dan mungkin segini SL di sini bisa sampai 40 pip untuk SL dan TP nya di sini. Nah untuk contoh sendiri sudah saya contohkan sebenarnya sih tadi di video sebelumnya ya, teman-teman bisa cek saja. Sekian video dari saya. Oh iya, saya lupa satu lagi. Untuk template ini tersedia dalam 2 versi ya gitu. Jadi ada versi EA dan juga versi non EA. Nah EA nya ini bukan EA auto trading ya, tapi ini EA auto apa namanya TP dan SL dan juga trailing stop. Nah dimana dalam kondisi teman-teman scalper nih, kalau misalnya teman-teman scalper, kita ini kan pakainya apa namanya just forex ya untuk brokernya sendiri. Teman-teman bisa gunakan broker yang lain juga, mungkin saya nggak rekomendasikan juga harus pakai yang sama seperti saya, nggak juga. Silahkan aja mau pakai yang lain, kalau mau sama silahkan, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Teman-teman cari yang memang spreadnya itu sangat rendah ya gitu, untuk meminimalisir dari pergerakan apalagi gold yang sangat cepat gitu. Karena untuk EA nya sendiri kita setnya itu khusus scalper, jadi TP nya itu sekitar 15 sampai 20 pips dan SL nya ini sekitar 15 pip gitu. Jadi teman-teman juga ada lock profit di situ, jadi ketika dia hit 10 pips 5 pips itu udah aman nih gitu. Jadi teman-teman sudah mengamankan posisi profit sebenarnya. Nah untuk apa namanya penggunaan sendiri sudah saya contohkan sendiri juga, tapi buat teman-teman jangan khawatir yang memang tidak menggunakan broker yang low spread gitu kan, teman-teman juga bisa follow kayak begini tanpa harus menggunakan ini apa namanya, tanpa harus menggunakan EA gitu. Jadi teman-teman tinggal pilih aja di sini template-nya yang non EA. Teman-teman bisa setup dan open posisi sesuai dari PDF yang saya share ya gitu, seperti itu ya. Nah jadi apa namanya teman-teman bisa lihat sini dan bisa dipadukan dengan apa namanya analisa manual ya sebenarnya. Jadi kita juga tidak hanya full trade dengan indikator ya, tapi teman-teman juga kita selalu dikasih tahu dengan full trade juga secara analisa manual, secara price action ya. Jadi kita ini makanya di setupnya ini sangat dibikin clean biar teman-teman lebih enak gitu untuk lihatnya ya. Jadi nggak banyak ruwet dengan EMA dan lain-lainnya ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.